Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Aprianti dengan NIM 6322023 dan teman saya Esia Melia Wulandari dengan NIM 6322015. Di sini kami akan mempresentasikan analisis harga pokok standar pada UMKM Bakso Supri Basmol. Berikut ini penjelasan. Harga pokok standar adalah metode yang digunakan dalam pengelolaan biaya untuk menghitung kebutuhan biaya produksi, khususnya di sektor kecil menengah. Dan metode ini mencakup perhitungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih terperinci tentang komponen biaya produksi sehingga memudahkan pelaku usaha dalam menetapkan harga jual yang lebih akurat dan kompetitif. Selain itu, terdapat manfaat dan fungsi harga pokok standar. Penetapan harga pokok standar memiliki sejumlah manfaat penting bagi UKM. Dengan memahami biaya produksi, pelaku dapat menentukan harga jual yang sesuai, yang berdampak positif untuk berkelanjutan usaha dan probabilitas. Harga pokok standar berfungsi sebagai alat mengendalikan biaya produksi, memungkinkan pelaku usaha memantau dan mengevaluasi pengeluaran selama proses produksi. Dengan demikian, metode ini hanya mendukung penetapan harga jual yang lebih efektif, tetapi juga meningkatkan pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Selain itu, ada juga analisis selisih biaya. Adalah aspek penting dalam pengelolaan biaya produksi di bidang sektor industri. Terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu pendekatan satu selisih dan dua selisih. Pendekatan satu selisih menganalisis perbedaan biaya secara keseluruhan, sementara dua selisih memisahkan selisih biaya berdasarkan variabel seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Untuk studi kasusnya yaitu UMKM Bakso Supri Basmol adalah sebuah usaha kecil yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan bakso. Usaha ini didirikan pada tahun 2015 dan berkembang pesat dengan banyaknya pelanggan yang memesan baik secara langsung maupun melalui platform online. Berikut ini data biaya produksinya. Terdapat biaya bahan baku sebesar 5 juta per bulan, biaya tenaga kerja langsung sebesar 3 juta per bulan, biaya overhead pabrik 1.500.000 per bulan. Perhitungan harga pokok standar. Harga pokok standar digunakan untuk menghitung biaya yang diperkirakan dalam memproduksi satu unit produk. Berikut perhitungan harga pokok standar yang sudah disesuaikan dengan proses produksi yang berlangsung selama periode tertentu. Terdapat 3, yaitu 1. Standar biaya bahan baku. Biaya bahan baku standar per unit baksonya adalah 4.000. Kedua, standar biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung per unit baksonya adalah 2.500. Yang ketiga, standar biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik per unit baksonya adalah 1.000. Maka analisis selisih biayanya yaitu terdapat data sebagai berikut. Harga bahan baku aktual terdapat 4.000 kg. Harga bahan baku standar terdapat 4.500 kg. Kuantitas bahan baku aktualnya terdapat 1.000 kg. Kuantitas bahan baku standarnya terdapat 1.100 kg. Selisih bahan baku menggunakan metode satu selisih. Selisih total sama dengan harga standar dikalikan kuantitas standar, lalu dikurangkan harga aktual dikalikan kuantitas aktual. Selisih totalnya sama dengan 4.500 dikalikan 1.100 dikurangkan 4.000 dikalikan 1.000, maka sama dengan 4.950 dikurangkan 4 juta sama dengan 950.
Lalu yang kedua, menggunakan dua metode selisih. Selisih harga sama dengan harga aktual dikurang harga standar dikalikan kuantitas aktual. Selisih harganya sama dengan 4.500 dikurang 4.000 dikalikan 1.000 sama dengan 500.000. Lalu selisih kuantitasnya sama dengan kuantitas standar dikurang kuantitas aktual dikalikan harga standar. Maka 1.100 dikurangkan 1.000 dikalikan 4.500 sama dengan 100 dikali 4.500 sama dengan 450.000. Oke, kita lanjutkan penjelasan tentang analisis selisih biaya. Yang kedua itu adalah BTK, selisih biaya tenaga kerja langsung. Itu saya udah buatkan datanya. Untuk tarif tenaga kerja aktualnya itu 10.000 per jam, tarif tenaga kerja standarnya itu 15.000 per jam, lalu jam kerja aktualnya itu 300 jam, jam kerja standarnya itu 320 jam, 320 jam. Lalu untuk metode satu selisihnya, caranya adalah selisih biaya tenaga kerja langsung sama dengan tarif standar dikurang tarif aktual dikali jam kerja aktual. Lalu selisih BTK-nya adalah 15.000 dikurang 10.000 dikali 300 sama dengan 5.000 dikali 300 sama dengan 1.500.000. Lalu untuk metode dua selisih, yaitu caranya selisih tarif dikurang tarif standar dikurang tarif aktual dikali jam kerja standar. Lalu untuk hasilnya itu 15.000 dikurang 10.000 dikali 320 sama dengan 5.000 dikali 320 sama dengan 1.600.000. Yang terakhir itu adalah selisih efisiensi. Untuk caranya yaitu jam kerja standar dikurang jam kerja aktual standar dikali tarif standar. Untuk selisih efisiensinya adalah 320 dikurang 300 dikali 15.000 sama dengan 20 dikali 15.000 sama dengan 300.000. Yang ketiga ini ada selisih biaya overhead pabrik. Data yang di atas tarif overhead aktualnya itu 18.000 per jam mesin, tarif overhead standarnya itu 20.000 per jam mesin aktualnya itu 200 jam, jam mesin standarnya 210 jam. Lalu untuk caranya metode satu selisih biaya overhead pabrik, tarif standar dikurang tarif aktual standar dikali jam mesin aktual. Selisih BOP-nya itu sama dengan 20.000 dikurang 18.000 dikali 200 sama dengan 2.000 dikali 200 sama dengan 400.000. Untuk metode dua selisih, untuk rumusnya adalah selisih tarif sama dengan tarif standar dikurang tarif aktual dikali jam mesin standar. Selisih tarifnya yaitu 20.000 dikurang 18.000 dikali 210 sama dengan 2.000 dikali 210 sama dengan 420.000. Lalu yang ketiga itu ada selisih efisiensi. Untuk rumusnya yaitu jam mesin standar dikurang jam mesin aktual dikali tarif standar. Untuk hasilnya yaitu 210 dikurang 200 dikali 20.000 sama dengan 10 dikali 20.000 sama dengan 200.000. Lalu ada interpretasi dan implikasi. Untuk efisien biaya produksi itu perhitungan menunjukkan bahwa pengelolaan biaya yang lebih terencana dapat menghasilkan efisiensi yang signifikasi, terutama pada biaya bahan baku dan juga tenaga kerja langsung. Yang kedua itu ada peningkatan kompetensi, pelatihan dan edukasi tentang harga pokok, produksi serta metode analisis biaya menjadi kunci untuk membantu UMKM meningkatkan pemahaman mereka dan mengambil keputusan strategis yang berbasis data. Lalu ada rekomendasi strategisnya itu seperti apa? Yang pertama itu mengadopsi metode kontrol biaya seperti standar costing dan analisis selisih biaya secara berkala. Yang kedua itu ada mengoptimalkan efisiensi kerja melalui pelatihan pekerja dan perencanaan produksi yang lebih baik. Yang ketiga itu ada memanfaatkan informasi analisis biaya
untuk menyesuaikan harga jual produk agar tetap kompetitif. Untuk kesimpulannya itu pengelolaan biaya sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing UMKM, termasuk bisnis kuliner seperti bakso Pak Supribas Mall ini. Ini melakukannya dengan menghitung harga pokok produksi yang akurat sehingga dapat menetapkan harga jual yang kompetitif tanpa mengorbankan margin keuntungan. Analisis metode satu selisih dan dua selisih membantu mengidentifikasi perbedaan antara biaya standar dan aktual untuk meningkatkan efisiensi. Di sisi lain, komponen biaya utama seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dapat dikelola secara efisien dengan metode harga pokok standar. Pengelolaan biaya yang efektif tidak hanya meningkatkan stabilitas keuangan dan profitabilitas, tetapi juga membantu usaha kecil dan menengah UMKM bisa berkembang dengan baik, menghadapi persaingan pasar, dan berkontribusi pada perekonomian. Jadi, untuk menjadi lebih kuat, efisien, dan kompetitif, UMKM memerlukan pelatihan dan pelatihan pengelolaan biaya yang mencakup pemahaman harga pokok produksi dan analisis selisih biaya. Oke, sekian saja presentasi dari kelompok kita. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.